Halo teman-teman property owner dan teman-teman calon property owner, terutama kamu yang Gen Z. Ya, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, kalau saya dengar beritanya Gen Z kebanyakan nggak bisa beli rumah dan nggak mau milih untuk punya rumah sendiri. Ya, ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan tersebar di banyak kota dan dari berbagai kalangan ya. Jadi Gen Z berpikir bahwa rumah bukan lagi prioritas utama ya, karena ya banyak alasannya ya, tetapi tentu saja yang utama adalah karena belum siap secara finansial, dan di satu sisi yang lain juga harga rumah itu dinilai tidak terjangkau untuk saat ini ya. Jadi kalau kita melihat faktanya seperti ini ya, kebanyakan Gen Z memilih untuk menyewa saja ya. Nah, ini adalah satu hal yang jadi fenomena, tapi tentu aja ya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena kalau kita melihat ya bahwa ya kehidupan kita terus berjalan ya, entah pada akhirnya kamu berkeluarga ataupun tidak berkeluarga, pasti tentunya kamu ingin punya rumah sendiri. Ya, misalnya ketika kamu sudah punya karir yang menetap ya, tentu aja di situ tentu lebih hemat untuk punya rumah sendiri secara jangka panjang. Ya, kemudian selain itu juga ya, ketika kamu punya rencana jangka panjang ya, kamu tidak dipusingkan lagi dengan hal yang rutin mengganggu, seperti misalnya setiap tahun atau beberapa tahun sekali mencari rumah yang baru, karena kita juga hidup kita juga bergantung pada pemilik rumah yang bisa saja berhenti untuk menyewakan ke kita ya, karena propertinya dijual atau dan lain hal sebagainya. Jadi alangkah baiknya memang kita sebagai Gen Z pun itu juga harus bisa mempersiapkan rencana untuk pembelian rumah. Ya, seperti apa rencana itu? Ya, tentunya persiapannya itu ada 9 tahap. Tapi itu semua sudah saya rangkum dengan sangat ringkas, jadi kamu tinggal hanya menjalani saja panduannya dari tahap demi tahap. Kalau kita kembali lagi ke realitanya, di Jakarta ini kita ambil contohnya ya, saat ini memang rata-rata untuk menyewa rumah atau tempat tinggal itu besarannya kira-kira dari 40 sampai 70 juta. Ini kita ambil rata-rata ya. Sedangkan kalau untuk beli rumah ya, rumahnya misalkan 1 sampai 2 miliar, itu berarti kamu butuhkan DP itu senilai 150 sampai 300 juta. Ya, kalau saya memang menganjurkan kamu untuk DP minimal sekitar 15% ya, karena kalau kamu tidak menempatkan DP-nya dari 15% ya, itu berarti kondisi keuangan kamu cukup riskan, cukup maksa untuk bisa beli rumah ya. Jadi tadi kita sudah sampai bahwa ya DP perlu 150 sampai 300 ya. Kemudian selain itu tentu aja cicilan dari KPR ya. Kalau kita ambil KPR berarti sisanya itu kita bisa cicil sekitar 8 jutaan sampai 17 jutaan. Ya, itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Bagi kamu ya, tentunya ini melihat ini sebagai sebuah gap. Tapi sebuah gap ini tentunya bukan berarti tidak mungkin bisa dicapai. Ya, yang penting dari kamu sudah mulai merencanakan dulu. Katakanlah hari ini kamu sudah punya dana sekian ya, katakanlah 100 juta gitu, dan kemudian sudah punya penghasilan katakanlah UMR atau misalkan sudah 10 juta. Ya, tapi tentu aja masih ada gap yang harus kamu kejar. Nah, inilah yang kamu harus lakukan ya, rencanakan ya. Tentu aja saya juga sudah mempersiapkannya ya, sebuah komunitas yang bisa membantu kamu untuk bisa meningkatkan penghasilan kamu ya. Kamu bisa
join di komunitasnya dengan klik link di bawah ini ya. Nanti pastikan kamu terus bisa dapatkan secara intensif ide-ide sampai rencana kerja kamu untuk bisa menambahkan penghasilan kamu. Baik, sekian sharing saya pada kesempatan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.